Nanti kisah ibu dan buah hati pemirsa, dan kita masih membahas mengenai body perform karena kan pasti kalau habis tahun baru, liburan panjang, ini pasti saya yakin semua kemarin makannya loss, apa aja dimakan ya kan. Sementara kita sekarang resolusi 2015 salah satunya adalah ingin mengembalikan badan supaya paling enggak ideal lah ya gitu kan. Tapi aku mau tanya juga nih, kalau tadi kan kita ngebahas mengenai body perform untuk perut, kalau untuk tangan juga salah satu permasalahan loh buat perempuan kan gitu. Bisa mengecilkan tangan juga. Jadi kalau di body performance, kalau misalkan mengikuti kelas di Studio Primadona, seperti yang aku bilang, itu dalam 1 jam kita kasih gerakan untuk membutuhkan keseluruhan. Oh, jadi nggak cuma gitu. perut aja Nggak ya? cuma perut, tapi tangan juga. Gitu kan, punggung, lemak-lemak sini nih. Nih yang ini ya, kalau pakai kebaya ya, gitu kan. ya, ada yang tumpah di sini gitu kan. Terus pinggang, perut, bokong, paha, semua. Gitu. Semuanya ya, jadi ibaratnya dalam 1 jam kita exercise itu semuanya kena ya, dari atas sampai bawah, dari atas sampai bawah, termasuk otot-otot dalam wanita gitu. Karena tadi pernafasan dan tadi ada kontraksi kegelnya ya, kontraksi tadi ya. Gitu. Aku awalnya sempat bingung loh pemirsa, kontraksi itu apa ya gitu, tapi ternyata kontraksi itu kayak penguncian ya. Pengencangan, kontraksi itu adalah pengencangan otot. Jadi pengencangan otot yang kita lakukan kalau misalkan di body performance itu mengalir mulai dari bokong, perut bawah dan atas. Awas, jangan perut dulu, salah. Bokongnya dulu, perut bawah dan atas. Gitu. Oh, jadi ada alurnya ya dari bokong, alurnya karena kita mau menaikkan kembali otot-otot tadi itu kan. Kita naikkan kembali ototnya. Jadi mengalirnya dari bawah ke atas. Ke atas ya. Gitu. Nih, tadi sempat pertanyaan yang terpotong nih. Ya. Bener nggak sih atau bisa nggak body perform ini membuat perut berotot atau six pack gitu kan, karena banyak orang yang pengen perutnya ya kayak pengencangan perut itu memang paling mudah mengencangkan perut bagian atas ya, karena kalau perut bagian bawah itu kan penimbunan lemak paling banyak ya, perut bawah sampai pinggul bagian belakang ya, pager ini ya. Kalau pengencangan perut bagian atas itu lebih mudah. Kalau perut bagian bawah harus diimbangi dengan pengaturan pola makan itu tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pun olahraga terus tapi makannya banyak juga, susah ya? Iya, susah terutama untuk bagian perut ya, gitu. Gitu. Jadi kalau emang mau kecil sampai perut bagian bawah, benar-benar kita udah kontrol pola makannya. Yang gorengan udah menjadi bakar-bakaran, ya, gitu. Sayurannya juga nggak dimasak terlalu mateng, jadi masih fresh. Gitu. Jadi emang sebenarnya ada keinginan, harus ada usaha ya, dan dibutuhkan pengorbanan berarti pemirsa ya. Sekarang kita coba senam lagi yuk. Senam apa lagi nih yang bisa diikutin sama pemirsa di rumah juga? Perut bagian bawah yang bergerak dari bawah ke atas, belum tadi ya? Ya tadi dari atas ke bawah ya. Iya. Coba. Tiduran. Tetap kuncinya ini ya, kakinya lurus ya kalau perut bawah. Kuncinya kakinya lurus untuk pengencangan perut bagian bawah. Ya. Posisi rilis, ada jarak di bawah pinggang dengan bawahnya ya. Kalau bisa sih, kalau mau bergerak di rumah, lihat kamu dulu deh, kalau sambil aku tidur susah juga ya. Di atas karpet atau apa ya, jadi tulang ekornya nggak sakit. Atau kalau punya matras boleh, ya. Tangannya boleh ke samping, boleh ke atas. Ya, lakukan sama seperti tadi, contraction dulu, pengencangan panggulnya, perut bawah dan atas mengalir. Dari bokong, perut bawah, bokong, perut bawah, perut atas. Kunci. Kemudian angkat hanya sebatas bahu untuk yang pemula. Untuk yang baru mulai olahraga ya. Tarik nafas, kembali rilis posisi semula. Kita tiup. Untuk yang lebih kuat, misalkan di rumah udah kuat, boleh angkat lebih tinggi. Tahannya tetap diagonal, jangan terlalu maju. Jangan terlalu maju ya. Intinya ada penahanan. Tahan gitu ya. Diagonal. Jadi yang menahan adalah perut bagian bawahnya. Kalau misalkan kita pegang itu berasa mengencang. Di sininya ya, gitu ya, mengencang. Punggungnya tetap lurus, jadi nggak boleh bungkuk begini, ya, nggak boleh bungkuk. Tetap harus tegak ya. Buka bahunya ya, gitu. Angkat dagunya. Nah, lebih tegak ya. Tarik nafas, kembali posisi semula. Gitu. Nanti kalau misalkan udah sering dilakukan di rumah, misalkan udah 1-3 bulan, udah lebih kuat, misalkan mengangkat gini, kok enteng banget ya, udah nggak berasa gitu kan. Boleh ditambah contraction, angkat badan, kemudian angkat kakinya. Boleh ditambah dengan pengangkatan kaki untuk memberikan beban lebih berat ke perut bagian bawah. Gitu, tarik nafas. Saya yang pemula dulu aja deh. Angkatnya hanya sebatas bahu ya. Dagunya jangan diturunkan, tetap di atas. Tarik tangannya ke atas. Contraction sambil tiup nafas. Angkat hanya sebatas bahu.
Oke, tarik nafas. Boleh sambil pegang perut bagian bawahnya. Rasakan perbedaannya ya. Pegang ya. Oke, contraction. Shh. Angkat. Berasa kencang ya perutnya? Yes, perut bawah ya. Tarik nafas. Oke, lakukan sampai perutnya terasa panas. Sampai panas, berarti itu ototnya ini ya, apa gerak. Jadi ya dia ya? Panasnya orang itu kan beda-beda. Yes. Ada yang 1 kali 8 udah panas, ada yang baru 2 kali udah panas, gitu. Ada juga yang 10 kali 8 belum panas, lanjut lagi, gitu. Pokoknya sampai panas aja ya. Aku mau tanya deh Mbak Grace, kan Gitu. kalau orang kayak habis lahir sesar kayak aku gini, ada masa dia kayak baal ya, nggak ada rasa gitu kan. Itu gimana mengontrol otot bawah perut ya terutama ya? Ya, jadi gerakan body performance itu full perhatian dari instrukturnya, gitu. Jadi nanti akan diawasi per instruktur. Jadi nanti instruktur akan cek udah benar atau belum, gitu kan. Dicek contraction udah benar atau belum, ngangkatnya udah benar atau belum, posisinya. Jadi perhatiannya tuh khusus satu persatu, gitu. Makanya nanti ada instruktur yang mungkin melihat satu persatu dari gerakan tiap peserta ya. Gitu. Oke, pemirsa, nanti kita masih akan bahas lagi mengenai body perform ini. Ada jangan kemana-mana, tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Kita kembali di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Nah, kita masih akan bertanya lagi sama Mbak Grace nih. Mbak Grace kan sekarang awal tahun 2015 ya kan. Banyak resolusi orang, diantaranya target kan. Salah satu targetnya adalah mungkin olahraga untuk membalikkan bentuk badan ideal nih. Nah, kalau disarankan buat mungkin kalau remaja beda ya, mungkin badannya lebih cepat untuk dia metabolisme masih masih bagus ya. Tapi buat mungkin yang sudah usianya 27 ke atas atau 30 ke atas yang sudah melahirkan itu, awal yang tepatnya tuh kapan sih kita harus memulainya? Ya, awal yang tepat pada saat kita sudah memiliki niat itu dulu. Karena kalau misalkan kita nggak ada niat, terpaksa yang ada cuma coba-coba selesai, gitu. Jadi paling nggak kita niat dulu untuk hidup sehat, olahraga, makan, pola makan diganti seperti yang tadi, pola gitu makan kan? Ya. Pola makan gitu. Intinya kan niat. Kalau kita nggak ada niat, nggak mungkin lah ya. Paling berapa lama, seminggu hidup sehat, abis itu balik lagi ya, gitu kan. Nah, untuk pemula disarankan sih jangan terlalu dipaksakan, gerakan nggak ada yang dipaksakan. Jadi seperti tadi step by stepnya. Iya, nafasnya aja udah susah ya. Angkat sebatas bahu dulu, gitu kan. Habis itu badan. Terasa ringan, kok nggak ada beban sih? Kayaknya dulu berat, gitu kan. Tambah lagi dengan pengangkatan kaki itu tadi. Ada gitu. step-stepnya berarti ada ya. Ada step-stepnya gitu. Kalau misalkan mau nurunin berat badan, ada juga kan yang nanya, olahraga itu bagusan pagi atau malam sih, gitu kan. Kalau misalkan mau nurunin berat badan sih, boleh pagi boleh malam. Kalau misalkan malam itu kan sebelum makan malam. Jadi sebelum makan malam kita olahraga dulu. Jadi sebelum makan malam ya? Sebelum. Jadi pada saat kita olahraga kita menggunakan energi cadangan, bukan energi asupan. Energi cadangan itu apa sih? Ya lemak kan. Jadi kita merubah lemak itu, ada pembakaran lemak di situ untuk menjadi energi pada saat untuk kita melakukan olahraga. Setelah olahraga baru makan, gitu. Atau kalau pagi gitu kan. Tapi itu juga makannya juga diatur kali ya, bukan makanan langsung. Iya, kalau malam lebih banyak seratnya. Kalau mau ditambah, kaget kali ya kalau biasa nasi tiba-tiba makan sayur doang, gitu kan, ya ditambah protein juga gitu. Jadi misalkan mau tambah ikan, omeganya juga kan bagus untuk ibu yang menyusui, gitu kan, kacang-kacangan atau ditambah apa gitu kan, boleh. Jadi kombinasiin aja setiap hari, gitu. Nah, kalau bisa, kalau misalkan pagi misalkan kita minum susu dulu, gitu kan, atau minum teh dulu gitu, kita senam, habis itu kita breakfast. Senam jam 7 pagi sampai jam 8 pagi, habis itu kita breakfast yang tadi high protein itu tadi. Jadi protein itu fungsinya untuk mengisi massa otot. Gitu. Jadi sebenarnya mau kita senamnya pagi atau malam itu bebas aja ya. Bebas tapi aja. intinya memang kalau mau nurunin berat badan sebelum kita makan. Jadi kalau mau nurunin berat badan nih pemirsa nih, sebelum kita makan justru kita senam. Setelah senam justru kita makan gitu. Iya, setelah senam boleh makan, nggak ada larangan. Nggak ada larangan ya? Nggak ada larangan. Berarti mitos yang bilang kalau misalnya abis olahraga kita makan jadi gemuk salah ya?
Tergantung apa yang dimakan kali ya gitu. Kalau habis senam makanya burger 2 packs gitu kan. Habis burger nasi padang, habis itu apa malam-malam ya kan. Saya, Ibu sebenarnya habis senam apa Ibu habis nguli Bu gitu kan. Udah burger 2 terus nasi padang terus tambah lagi french fries dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya emang intinya adalah tahu tekniknya, tahu caranya, mungkin kita bisa mendapatkan tubuh ideal di tahun ini ya. Bukan impian aja nih. Oke, mungkin ada tips-tips yang bisa kamu kasihkan ke pemirsa di rumah yang berhubungan dengan body performance tadi. Oke, tips-tipsnya itu tadi kalau bisa sih sebenarnya gerakan ini harus di bawah pengawasan instruktur gitu. Cuman kalau yang tadi aku kasih itu aman asal melakukan kontraksi itu tadi. Lakukan pengencangan mulai dari panggul dan perut bawah sampai atas dulu gitu ya. Baru. Nah, mungkin Mbak Grace bisa memberikan lagi gerakan-gerakan tadi Mbak Grace yang bisa dilakukan. Mungkin monggo. Gerakan untuk perut ya. Kalau misalkan tadi aku ulangi lagi ya untuk ibu-ibu di rumah. Jadi tangannya jangan di belakang kepalanya, tapi di samping telinganya. Pada saat rilis ada jarak ya di bawah pinggang dengan matras. Kita lakukan contraction pengencangan mulai dari panggul, perut bawah dan atas. Kalau dilihat jaraknya menghilang. Ya, ini fungsinya mengamankan tulang punggung bagian belakang supaya nggak sakit pada saat kita mengangkat badan. Gitu ya. Angkat hanya sebatas bahu, nggak ada desakan di bagian lehernya. Tarik nafas, kembali rilis kembali. Ya. Jarak di bawah pinggang, kembali. Lakukan contraction lagi, kemudian angkat sambil tiup nafas. Tarik nafas, kembali. Gitu. Jadi intinya kuncinya di kontraksi itu tadi itu sebagai pengaman tulang punggung bagian belakang. Biar nggak cedera ya. Iya gitu. Kalau untuk lebih maksimal lagi boleh datang aja ke studio Primadona. Gitu. Kita ada di Tebet, ada di Kebayoran, boleh langsung datang. Nanti di situ dapat pemahaman lebih dalam lagi mengenai senam body performance. Karena memang tadi kan juga Mbak Grace katakan bahwa ini harus dipakai atau di bawah instruktur ya. Di bawah pengawasan instruktur gitu. Gian, sini masuk yuk. Sini. Ih beneran serius ini dipanggil. Beneran sini. Jadi pemirsa nih aku punya asisten kan Opa sama Gian yang sekarang. Sini Gian. Sini Gian. Ini beneran loh. Ada di skrip loh. Langsung ngebold loh. Sini Gian. Nah, Gian ini nih selama kemarin liburan Gian, kamu makan apa aja sih? Kerupuk kulit, terus makan rendang, makan apa lagi? Ini kalau kayak gini nih bisa dibentuk apa udah hopeless aja ya terima kenyataan ya? Gak besar kok itu, cuma perut bagian bawahnya aja ditahan. Kita ngobrol aja. Kita lihat kapan. Kasih yang gerakan tadi dong, yang simpel tadi boleh nggak apa-apa, dia laki-laki dia doang, udah nggak apa, anggap aja perempuan. Cepet kamu satu. Ini asisten saya kan pengen punya asisten, muka udah oke lah ya, lumayan ya. Gerakan yang tadi perut bagian bawah ya, tiduran di atas matras. Coba Gian. Tiduran ya. Tiduran. Tidur, coba kempiskan perutnya ya. Lurus, gak ada yang suruh nekuk aja Gian. Perutnya dikempis ya. Kempis sambil tiup nafas. Badannya nggak usah diangkat. Badannya nggak usah ya, yang ringan-ringan aja. Angkat kakinya. Kaki Gian, kaki. Pelan. Gian, kemana ngebut-ngebut? Ke atas, kenapa ke bawah? Pelan. Turun lagi. Turun Gian. Turun lagi. Tahan. Tarik lagi perutnya. Pemirsa, sambil Gian biar badannya agak jadi six pack terus, gak ada yang seru. Tahan ya. Saya pamit dulu pemirsa, saya mau beli sarapan pemirsa. Kita ketemu lagi besok di Kinanti ya. Dadah, sampai ketemu lagi pemirsa. Tahan ya. Besok temanya soalnya rawat gigi susu anak nih ya kan. Gian terus.